Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Kali ini Ibu akan membahas tentang pengolahan data. Yang pertama, kita mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data misalnya, data kehadiran siswa, jumlah siswa di suatu sekolah, dan data sensus penduduk. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pencatatan langsung. Data dari hasil pencatatan langsung dapat diperoleh melalui wawancara, penelitian, atau pengukuran. Contoh pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung misalnya data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas, data hasil wawancara nomor sepatu teman di kelas, atau data hasil pengukuran tinggi badan siswa di kelas. Pencatatan tidak langsung atau kuesioner bisa disebut juga dengan angket. Kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai data diri. Nah, contoh gambar di bawah ini contoh kuesioner untuk mengetahui data olahraga kegemaran siswa. Yang kedua, membaca dan menafsirkan data. Data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data, misalnya data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Diketahui berat badan 10 siswa kelas 5 sebagai berikut: 32, 33, 33, 34, 32, 31, 35, 34, 35, dan 37. Informasi yang dapat kita peroleh dari data di atas adalah sebagai berikut. Siswa dengan berat badan 31 kilo ada 1 orang, 32 kilo ada 2 orang, 33 kilo ada 2 orang, 34 kilo ada 2 orang, 35 kilo ada 2 orang, dan 37 kilo ada 1 orang. Berat badan siswa tertinggi adalah 37 kilo dan terendah adalah 31 kilo. Membaca menafsirkan data dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel jumlah produksi sampah beberapa kota tahun 2017. Informasi yang dapat kita peroleh dari tabel di atas. Yang pertama, kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, kota B 250 ton, kota C 100 ton, dan kota D 300 ton. Yang kedua, produksi sampah paling banyak adalah kota A. Dan jumlah produksi sampah keempat kota tersebut adalah 1050 ton. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Perhatikan contoh berikut. Dalam diagram data pekerjaan orang tua siswa, satu gambar di sini mewakili 2 siswa. Informasi yang dapat kita peroleh dari diagram gambar di atas adalah orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS ada 4, dikali 2 sama dengan 8 orang. Pegawai swasta ada 6, dikali 2 sama dengan 12 orang. Dan wirausaha ada 5, dikali 2 sama dengan 10 orang. Dan paling banyak orang tua siswa bekerja sebagai pegawai swasta. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, tinggi batang-batang persegi panjang menunjukkan banyaknya data. Perhatikan contoh berikut. Dalam gambar diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 5, informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang di atas adalah banyak siswa yang memperoleh nilai 60 ada 4 siswa, 70 ada 7 siswa, 80 ada 9 siswa, dan 90 ada 10 siswa. Siswa paling banyak mendapat nilai 90
dan paling sedikit mendapat nilai 60. Dan jumlah siswa seluruhnya ada 4 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 sama dengan 34 siswa. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis, banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan menjadi garis. Diagram garis biasanya menunjukkan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal secara berkelanjutan. Perhatikan contoh berikut. Dari gambar hasil panen jagung desa makmur, informasi yang dapat kita peroleh dari diagram garis di atas adalah hasil panen jagung desa makmur tahun 2014 sebanyak 20 ton, 2015 sebanyak 25 ton, 2016 sebanyak 30 ton, dan 2017 sebanyak 25 ton. Hasil panen jagung tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 30 ton. Dan hasil panen jagung selama 4 tahun sebanyak 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 25 sama dengan 100 ton. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, suatu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Besar setiap bagian menunjukkan banyaknya data yang dituliskan dalam satuan persentase atau besar sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Olahraga kegemaran 25 siswa kelas 5. Informasi yang dapat kita peroleh dari diagram lingkaran di samping adalah banyak siswa yang gemar sepak bola 32% atau per 100 dikali 25 sama dengan 8 siswa. Begitu juga futsal 24% atau per 100 dikali 25 sama dengan 6 siswa. Dan yang siswa yang gemar berenang 16 per 100 atau 16% dikali 25 sama dengan 4 siswa. Dan siswa yang gemar bulu tangkis 28% atau per 100 dikali 25 sama dengan 7 siswa. Jenis olahraga yang paling banyak disukai siswa adalah sepak bola, dan jenis olahraga yang paling sedikit disukai siswa adalah berenang. Yang ketiga, menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, atau diagram lingkaran. Penyajian data bisa disesuaikan dengan jenis datanya. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data dalam tabel biasanya dituliskan urut dari yang terendah. Setelah itu, hitung banyaknya setiap data. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Untuk menyajikan data dalam diagram gambar, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan terlebih dahulu gambar yang akan mewakili data. 2. Tentukan juga banyak data yang akan diwakili oleh setiap gambar. Dan yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyaknya data menjadi gambar. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan langkah-langkah menyajikan data dalam diagram batang berikut. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar. 2. Tuliskan bilangan-bilangan yang akan menyatakan banyaknya data di sumbu tegak. Jarak setiap bilangan harus sama. 3. Tuliskan setiap kategori data di sumbu mendatar dengan jarak yang sama. Dan yang keempat, buatlah batang-batang persegi panjang dari setiap kategori data yang tingginya sesuai dengan banyaknya data. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah menyajikan data ke dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Akan tetapi, pada diagram garis, banyaknya data ditandai dengan titik. Setelah itu, titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, tentukan jumlah seluruh data. Kedua, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap kategori data dengan cara berikut. Rumus besar sudut sama dengan banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikali 360 derajat.
Dan rumus presentase, banyak setiap data dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Yang ketiga, buatlah lingkaran. Lalu bagi lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut atau presentase yang telah kamu peroleh. Dan yang keempat, tuliskan keterangan kategori data serta besar sudut atau presentasenya di setiap bagian lingkaran. Yang keempat, menafsirkan sajian data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Banyak informasi lain yang dapat diperoleh dari data yang telah disajikan dalam tabel atau diagram. Informasi-informasi tersebut antara lain sebagai berikut: data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data.